Bagaimana rasanya hidup 1 bulan penuh hanya berdua dengan mertua pria yang hampir tak pernah bicara, sementara suami pergi untuk dinas ke luar negeri? Aku tak pernah menyangka jawabannya akan begitu menggugah hati. Hari itu langit mendung menggantung rendah di atas perkampungan kecil kami. Angin dari perbukitan meniup lembut tirai jendela, membawa aroma tanah yang lembab. Aku berdiri di ambang pintu, melihat Damar suamiku memasukkan koper terakhir ke bagasi mobil dinas. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu hatinya tidak demikian. Kamu pasti kuat, Rania. Ada bapak yang menemani, katanya sambil mengusap rambutku. Tangannya hangat, penuh keyakinan yang berusaha ia tanamkan di hatiku. Aku tersenyum samar dan mengangguk, tak ingin membuatnya khawatir. Kenyataannya, aku sendiri tak yakin. Bapak, ayah Damar, adalah pria yang sangat pendiam. Sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, beliau tinggal bersama kami. Kami jarang benar-benar bercakap. Hidup dengannya seperti berbagi rumah dengan bayangan. Terasa ada, tapi tak banyak suara. Mobil itu akhirnya pergi meninggalkan debu tipis di jalan tanah. Aku melambai perlahan hingga kendaraan itu menghilang di tikungan. Lalu keheningan menyergap rumah kami. Di teras, bapak duduk diam dengan segelas kopi di tangan. Ia mengangguk kecil kepadaku, lalu kembali menatap taman depan. Aku menjawab dengan senyum kaku dan masuk ke dalam rumah. Hari pertama dimulai, dan aku belum tahu bagaimana harus mengisinya. Malam datang cepat. Angin malam membuat kaca jendela bergetar pelan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membaca buku, tapi pikiranku justru melayang ke suara-suara asing di dalam rumah. Rumah ini tidak pernah benar-benar sunyi, bahkan ketika tidak ada yang bicara. Ada derit kayu, detak jam dinding, dan sekarang langkah kaki dari arah dapur. Aku berdiri, jantung berdegup cepat. Perlahan aku melangkah keluar kamar dan menyusuri lorong gelap menuju dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu remang, kulihat bapak duduk di kursi kayu, memandang keluar jendela. "Bapak," panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Matanya tampak kosong, tapi tidak menyeramkan. Hanya letih. "Maaf Rania, bapak tidak bisa tidur," katanya, suaranya pelan dan parau. "Terlalu banyak yang dipikirkan mungkin." Aku mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Aku melangkah ke dispenser, membuatkan secangkir teh hangat. Saat kuserahkan kepadanya, aku melihat tangannya bergetar halus saat menerima cangkir itu. "Terima kasih," katanya. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Di luar, suara binatang malam bersahut-sahutan. Dingin merambat dari lantai ke kakiku, tapi entah mengapa aku merasa lebih hangat dari sebelumnya. "Bapak sering begini?" tanyaku akhirnya, mencoba membuka percakapan. "Bukan karena insomnia, Rania. Kadang, malam-malam, seperti ini, mengingatkan bapak pada masa lalu. Rumah ini terlalu tenang sejak ibu kalian pergi." Aku tak menjawab. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat sisi bapak yang tak pernah kutahu sebelumnya. Bukan hanya pria pendiam, tapi seseorang yang sedang memikul kesedihan dalam diam. Malam itu aku tidur lebih nyenyak, bukan karena rasa aman, tapi karena mulai tumbuh rasa saling mengerti. Hubungan kami tak berubah drastis dalam semalam. Tapi benih kecil telah ditanam. Benih dari percakapan sederhana di dapur saat malam sedang sunyi-sunyinya. Dan dari benih itu, perlahan cerita ini tumbuh. Hari-hari setelah kepergian Damar berlalu lambat, seperti embun yang malas menguap di pagi hari. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Sepiring nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Bapak selalu datang ke meja makan tepat waktu, duduk di tempat yang sama, mengucapkan terima kasih pelan, lalu makan tanpa banyak bicara. Kehidupan kami seperti jam yang berdetak, konsisten namun membosankan. Tapi di balik semua itu, ada pergeseran kecil yang mulai terasa. Bapak sesekali membantu menyapu halaman. Kadang ia membetulkan pagar kayu yang mulai goyah. Bahkan suatu siang, ia menawarkan diri mengantar belanja ke warung depan. Dan yang paling mengejutkanku, ia mulai bertanya. Bukan pertanyaan besar, hanya hal-hal kecil seperti, "Kamu suka masak?" atau "Damar masih suka lupa makan kalau kerja?" Tapi itu cukup untuk membuatku menyadari bahwa mungkin ia juga mencoba. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Angin semilir menggoyang dedaunan pohon randu yang tinggi, menjulang di sudut halaman. Pohon itu sudah ada sejak Damar kecil, katanya dulu, tempat dia dan teman-temannya bermain perang-perangan dari ranting dan daun. Tiba-tiba suara langkah pelan mendekat dari belakang. Aku menoleh dan melihat bapak berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Rania, bisa duduk sebentar?" tanyanya dengan nada ragu tapi lembut. Aku meletakkan ember cucian dan mengangguk.
Kami duduk di bangku panjang di bawah pohon randu, ditemani bayang-bayang dedaunan dan suara burung pipit yang masih berkicau. Damar bilang kamu suka menulis, katanya tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. Iya pak, cuma tulisan ringan, blog pribadi. Bapak mengangguk pelan. Ibumu dulu juga suka menulis. Dia punya buku harian, tapi bapak tak pernah baca. Katanya itu ruang rahasianya. Ia tertawa kecil. Pertama kalinya aku mendengar suara tawa dari bapak. Ringan, tapi mengandung duka. Ibu sering duduk di sini sore-sore, lanjutnya. Duduk sendiri, kadang menangis, kadang tersenyum sendiri. Bapak sering tidak paham apa yang ia pikirkan. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. Waktu ia sakit, baru bapak sadar. Terlalu banyak waktu yang terlewatkan. Kita sering berpikir masih ada nanti untuk bilang terima kasih atau aku sayang kamu. Tapi nanti itu kadang tidak pernah datang. Aku menunduk, kata-katanya menampar tanpa suara. Bapak lihat kamu sering sendirian di dapur atau di kamar, katanya lirih. Kalau kamu ingin bicara, bapak bisa dengar. Walau mungkin tak selalu tahu harus jawab apa. Mataku terasa panas mendengarnya. Ada luka yang terungkap di antara kalimat-kalimat itu. Tapi ada juga ketulusan yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kebisuannya. Terima kasih pak, kataku akhirnya. Rania juga kadang merasa kesepian, tapi sekarang tidak terlalu lagi. Kami duduk dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Ada kenyamanan yang tumbuh perlahan di antara kami. Seperti dua orang asing yang tersesat dalam badai yang sama, dan akhirnya saling menemukan kehangatan. Malamnya, setelah makan malam, aku membuat 2 cangkir teh dan membawanya ke ruang tamu. Bapak sedang membaca koran tua. Aku duduk di seberangnya dan menyerahkan teh itu. Tehnya sedikit manis, Pak, seperti cerita tadi sore, kataku sambil tersenyum kecil. Ia menatapku, lalu tertawa pelan. Bapak suka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Damar pergi, kami duduk lama di ruang tamu. Bercerita tentang hal-hal sederhana. Tentang masa kecil Damar yang dulu takut suara petir. Tentang ibu mertuaku yang suka menyelipkan uang di bawah bantal anak-anak sebagai kejutan pagi hari. Tentang betapa cepat waktu berlalu saat kita berhenti memperhatikannya. Di balik dinding rumah kami yang sudah mulai lapuk, cerita-cerita itu mengalir seperti sungai kecil, pelan, jernih, dan penuh kenangan. Dan aku tahu, 1 bulan ini akan menjadi lebih dari sekadar waktu yang terlewat. Ia sedang mengajari aku sesuatu, bukan lewat nasihat panjang, tapi lewat kehadiran dan kejujuran yang akhirnya berani ia buka. 3 minggu sudah Damar pergi. Rumah yang dulunya terasa sepi, kini berubah menjadi tempat perenungan. Hubungan antara aku dan Bapak tak lagi hanya sebatas basa-basi. Ada kehangatan baru yang tumbuh dari percakapan-percakapan kecil, dari teh hangat yang kusajikan tiap malam, hingga tawa yang perlahan kembali mengisi ruang tamu. Namun seperti angin yang tak selalu sepoi, hari-hari itu mulai terasa berbeda. Bapak, yang semula mulai terbuka, kini kembali sering termenung. Ia duduk di kursi rotan tua di dekat jendela, menatap keluar berjam-jam. Bahkan saat aku mengajaknya berbicara, jawabannya sering hanya senyum kecil atau anggukan samar. Awalnya aku pikir ia hanya lelah, tapi lama-kelamaan, kekhawatiran mulai tumbuh. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan, dan aku belum tahu apa. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Damar menelpon dari luar negeri. Ran, nanti malam Bapak mau bicara sama kita berdua. Katanya dengan nada serius. Dia minta aku telepon malam nanti jam 9. Katanya penting. Penting gimana? Tanyaku, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku juga nggak tahu, tapi suaranya berbeda. Hari itu aku merasa tak tenang. Seperti ada angin dingin yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan teh favoritku pun terasa hambar. Malam pun datang. Aku menyiapkan ruang tamu, menaruh ponsel di atas meja, dan duduk menunggu panggilan video dari Damar. Tepat pukul 9, wajah suamiku muncul di layar. Bapak duduk di sampingku, mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi. Pak, ada apa ya? Tanya Damar membuka percakapan. Bapak menghela napas panjang, lalu mulai bicara pelan. Damar, Rania, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Sesuatu yang sudah lama Bapak simpan. Aku menatap wajahnya yang mulai terlihat lelah. Garis-garis usia di wajahnya tampak lebih dalam malam ini. Bapak sudah merasa cukup tinggal di sini, katanya. Kalian telah merawat Bapak dengan baik, lebih dari yang Bapak harapkan. Tapi Bapak ingin kembali ke rumah lama di kampung. Rumah tempat Bapak dan Ibu kalian membangun hidup dari nol. Pak, aku mencoba memotong,
tapi Bapak mengangkat tangan pelan. Bapak tahu ini mendadak, tapi Bapak sudah pikirkan lama. Di sini, Bapak banyak mengenang, tapi di sana, Bapak ingin berdamai. Aku dan Damar saling pandang lewat layar. Suamiku terdiam, mencoba mencerna. Pak, kalau Bapak merasa tidak nyaman tinggal di sini, kami bisa perbaiki, kata Damar akhirnya. Tapi jangan pergi sendirian. Bapak tersenyum, kali ini lebih tenang. Bukan karena tak nyaman, Mar. Justru karena kalian terlalu baik. Bapak tak mau jadi beban. Dan Bapak ingin menjaga rumah itu. Tempat ibu kalian menanam kenangan. Di sana, Bapak merasa bisa berpulang dengan tenang suatu hari nanti. Kata-katanya mengguncangku. Tak ada yang meninggal, tidak ada kabar sakit parah. Tapi malam itu terasa seperti perpisahan yang perlahan sedang direncanakan. Kami akhirnya mengerti. Ini bukan keputusan impulsif. Ini cara Bapak memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk mengenang tanpa menyakiti, dan untuk melepaskan beban yang selama ini tak pernah ia bagi. 2 minggu kemudian, kami mengantarnya ke kampung. Rumah tua bercat hijau muda itu masih berdiri di tengah ladang kecil. Pintu kayunya sudah mulai lapuk, tapi begitu Bapak melangkah masuk, matanya berkaca-kaca. Ia menelusuri tiap sudut seperti seorang peziarah, menapaki tempat suci. Di sini dulu ibumu suka duduk sore hari, katanya padaku. Di situ, Damar pernah jatuh waktu belajar naik sepeda. Kami tinggal semalam di sana sebelum kembali. Saat kami pamit, Bapak hanya berkata pelan, kalian bisa datang kapan saja. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Di dalam mobil, saat kami mulai meninggalkan desa, aku menangis diam-diam. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku tahu, Bapak akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya, bukan hanya sebagai ayah atau mertua, tapi sebagai seorang suami yang sedang menjaga warisan cinta. Dan bagiku, pria tua yang pendiam itu bukan lagi sekadar bayangan di rumah. Ia adalah sosok penuh cerita, luka, dan ketulusan yang tak bisa dinilai hanya dari diamnya. Sudah hampir setahun sejak Bapak kembali ke rumah lamanya di kampung. Sejak itu, setiap akhir pekan aku dan Damar menyempatkan diri untuk menjenguknya. Kadang hanya sebentar, kadang kami menginap. Tapi setiap kali datang, rumah itu menyambut kami dengan keheningan yang damai, dan aroma kopi hitam yang selalu Bapak seduh pagi-pagi. Meski tubuhnya mulai melemah, senyum Bapak tak pernah luntur. Ia sering duduk di kursi rotan di beranda, memandangi ladang kecil dan mendengarkan suara burung dari pepohonan. Kadang ia bercerita tentang ibu, tentang masa-masa muda mereka, tentang kesederhanaan yang penuh cinta. Di rumah itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kami mulai mengerti mengapa Bapak ingin kembali. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah tempat ia merasa utuh. Aku dan Damar bahkan mulai merawat bagian-bagian rumah yang rusak. Mengecat dinding yang kusam, memperbaiki jendela, menata ulang kebun belakang yang dulu menjadi tempat favorit Bapak dan Ibu menanam sayuran. Kami tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga menjaga kenangan. Namun kehidupan, seperti musim, tak pernah tinggal lama di satu fase. Pada suatu malam di bulan Agustus, kami menerima telepon dari tetangga Bapak. Suaranya gemetar. Bapak, kalian jatuh di kebun, sekarang di tempat tidur. Sepertinya tubuhnya makin lemah. Kami segera berangkat. Sepanjang perjalanan, tak ada kata-kata dari Damar. Ia hanya menatap jalanan gelap dengan rahang mengeras. Aku menggenggam tangannya erat. Saat kami tiba, Bapak sedang terbaring di ranjangnya. Napasnya berat, tapi matanya masih mengenali kami. Ia tersenyum ketika melihat kami masuk, lalu melambaikan tangan pelan. Rania, Damar, terima kasih sudah datang, katanya dengan suara nyaris berbisik. Kami duduk di sisi tempat tidurnya. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin menerpa pepohonan di luar rumah. Ayah ingin kalian tahu, ayah bahagia, katanya sambil menatap kami dengan mata yang sudah mulai berembun. Kalian, keluarga yang luar biasa. Damar mencium tangan ayahnya, menahan tangis yang hampir pecah. Aku memeluknya dari belakang, tak kuasa berkata apa-apa. Malam itu, Bapak berpulang, dengan damai. Di rumah yang ia cintai, di bawah langit yang sama dengan kenangan yang ia peluk sepanjang hidupnya. Kami menguburkannya keesokan harinya, di pekarangan belakang, di samping pusara ibu, sesuai permintaannya. Di bawah pohon randu yang rindang, tempat ia dan ibu dulu sering duduk berbagi senja. Setelah kepergian Bapak, kami tak pernah bisa sepenuhnya meninggalkan rumah itu. Ada sesuatu yang terus menarik kami kembali. Mungkin karena cinta yang tertinggal di setiap sudut rumah. Mungkin karena kami ingin memastikan bahwa kisah Bapak dan Ibu tetap hidup, tidak hanya dalam ingatan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa bulan kemudian, Damar mengajakku berbicara di bawah pohon randu, tempat segalanya bermula. "Ran, bagaimana kalau kita tinggal di sini saja?" katanya. Aku terkejut. Kota adalah tempat kami bekerja, tempat anak-anak kami kelak akan tumbuh. Tapi sebelum aku menjawab, Damar sudah melanjutkan. "Aku sudah mengurus pekerjaan jarak jauh. Aku ingin anak-anak kita tahu seperti apa hidup yang sebenarnya. Di tempat seperti ini, sederhana, jujur, penuh makna." Aku menatap rumah tua di hadapan kami. Daun-daun randu berguguran perlahan, seperti pelan-pelan merestui. Dan akhirnya, kami pindah. Rumah itu kami rawat seperti menjaga pusaka. Setiap ruangan kami isi bukan hanya dengan perabotan, tapi juga dengan aktivitas yang membawa kehidupan. Membaca bersama anak-anak, memasak resep lama milik ibu, atau mengobrol dengan tetangga yang datang membawa hasil kebun. Lambat laun, rumah itu menjadi bagian dari masyarakat desa. Kami membuka ruang belajar untuk anak-anak, membagikan buku dan mengajari membaca. Damar memperbaiki sumur tua yang dulu dipakai warga sekitar. Kami tidak hanya tinggal, kami hidup, benar-benar hidup. Dan setiap sore, aku duduk di bawah pohon randu, menulis. Aku menulis tentang seorang pria tua yang pendiam, yang mengajarkan kami tentang cinta yang tidak ribut, pengorbanan yang tak diumbar, dan keberanian untuk pulang ke akar. Kini, pohon randu itu tumbuh semakin tinggi. Di bawahnya anak-anak kami bermain, berlari, dan tertawa. Dan setiap kali aku memandang langit, aku tahu Bapak masih di sini. Dalam cerita yang kami lanjutkan, dalam hidup yang kami rawat, dan dalam setiap langkah yang kami pilih. Kami tidak hanya menjaga. Malam itu, hujan turun deras, seperti ingin menenggelamkan seluruh kota kecil bernama Tegal Sari. Di dalam sebuah rumah bergaya kolonial yang sudah berdiri puluhan tahun, keheningan menyelimuti setiap sudut ruangan. Rumah itu milik keluarga Pak Dirga dan Bu Sekar, pasangan paruh baya yang disegani oleh tetangga sekitar karena kesederhanaan dan reputasi baik mereka. Rumah yang biasanya hangat dengan tawa keluarga kini terasa hampa. Semua orang telah masuk ke kamar masing-masing, kecuali satu orang. Farhan, menantu laki-laki Bu Sekar, baru saja pulang dari acara makan malam bersama rekan-rekan kantornya. Sebenarnya bukan sekadar makan malam, lebih tepatnya pesta kecil di villa kolega barunya di luar kota. Istrinya, Dira, sempat melarang karena cuaca tak menentu, dan ia sendiri sedang kurang sehat. Tapi Farhan bersikeras pergi. "Ini soal jaringan kerja," katanya, dengan nada yang tak ingin dibantah. Farhan adalah pria yang di luar tampak bertanggung jawab. Ia bekerja di bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur dan sering berpindah-pindah lokasi kerja. Tubuhnya tegap, wajahnya berwibawa. Tapi ada sisi dalam dirinya yang rapuh dan mudah larut dalam tekanan. Ketika stres menumpuk, ia mencari pelarian dalam minuman keras. Kebiasaan lama yang diam-diam membuat Dira cemas setiap kali Farhan pergi terlalu lama. Malam itu, Farhan kembali dalam keadaan mabuk berat. Tubuhnya limbung, matanya berat, dan pikirannya kabur. Hujan membasahi seluruh pakaiannya saat ia turun dari mobil sewaan yang membawanya pulang. Jalanan kompleks sudah sepi. Lampu jalan berpendar redup karena berkabut air. Farhan nyaris tersandung di tangga teras sebelum akhirnya berhasil membuka pintu rumah yang tak dikunci. Kebiasaan lama keluarga Pak Dirga karena merasa lingkungan mereka cukup aman. Semua lampu di dalam rumah sudah dipadamkan. Hanya cahaya samar dari akuarium di ruang tamu yang menyala kebiruan. Farhan mengangkat kepalanya dengan susah payah, memejamkan mata sebentar, lalu menatap sekeliling dengan pandangan buram. "Dira, sayang," gumamnya pelan, dengan lidah yang sedikit berbelit. Langkahnya goyah ketika menapaki anak tangga menuju lantai atas. Ia tidak tahu bahwa langkah kakinya menuju arah yang salah. Dalam kepalanya, ia hanya ingin menemukan ranjang, selimut hangat, dan tubuh Dira yang selalu menenangkannya. Tapi karena gelap dan pengaruh alkohol yang masih kental di tubuhnya, Farhan salah membuka pintu. Pintu itu sedikit terbuka, seperti menantinya untuk masuk. Ia mendorongnya perlahan. "Cek, Kit!" Derit engsel terdengar, tapi tidak ada yang bangun. Di dalam kamar itu, gelap, hanya ada bayangan samar dari tirai yang bergoyang tertiup angin malam. Tanpa ragu, Farhan melangkah masuk, melepas sepatu, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Ia mendekap sosok yang sudah berbaring lebih dulu, mengira itu adalah istrinya yang tertidur menunggu kedatangannya. Apa yang Farhan tidak tahu? Itu bukan kamar Dira. Itu kamar Bu Sekar, ibu mertuanya. Bu Sekar tidur dalam balutan daster panjang warna biru muda. Rambutnya yang sedikit beruban dibiarkan terurai. Ia belum sepenuhnya tertidur lelap ketika tiba-tiba merasakan kehangatan tubuh yang masuk ke balik selimutnya. Ia mengira suaminya, Pak Dirga, sudah pulang dan diam-diam ingin memeluknya.
Hal itu biasa. Sudah puluhan tahun mereka menikah. Pak Dirga bukan tipe romantis, tapi ada malam-malam tertentu saat ia pulang kerja dan diam-diam memeluk istrinya dari belakang. Hanya ingin merasa dekat setelah hari yang panjang. Refleks, Bu Sekar menyambut pelukan itu dengan tenang. Ia memejamkan mata, mencoba membujuk dirinya bahwa ini adalah malam biasa, seperti yang sudah-sudah. Tapi malam itu tidak biasa, karena sosok yang memeluknya bukan suaminya. Dan di luar, hujan masih turun, makin deras seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Waktu terus berjalan. Hujan masih menyanyikan iramanya di luar jendela, namun di dalam kamar Bu Sekar, suasana berubah menjadi ganjil dan tegang. Farhan memeluk tubuh di depannya dengan lembut, seakan sedang mencoba meredam segala kegelisahan yang mengendap dalam dirinya. Tangannya melingkar di pinggang Bu Sekar, wajahnya menempel di tengkuknya, menghirup aroma sabun dan wangi lembut khas wanita paruh baya yang terawat. Dalam pikirannya yang masih diracuni alkohol, ia benar-benar yakin bahwa tubuh hangat yang sedang ia peluk adalah Dira, istrinya. "Sayang, aku capek," bisiknya, pelan dan berat. Bu Sekar diam, matanya mulai terbuka perlahan. Ada sesuatu yang terasa aneh, bukan dari ucapannya, tapi dari nada suaranya. Bukan suara Pak Dirga. Terlalu dalam, terlalu muda, dan terlalu dekat. Ia bergeming sejenak, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi pikirannya belum mampu menyusun kepingan-kepingan keganjilan itu menjadi sebuah kesadaran penuh. Farhan menempelkan bibirnya ke pundak Bu Sekar, mengecup pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia menggenggam tangannya yang dingin, mengira itu adalah bentuk kemanjaan yang biasa ia berikan pada Dira setiap kali pulang larut malam. Tangan Farhan naik, menyapu perlahan lengan dan bahu wanita di depannya, seolah mencari kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Bu Sekar mulai merasa seluruh tubuhnya menegang. Gerakan itu bukan seperti gerakan suaminya, terlalu mantap, terlalu asing. Dan yang paling mengusik, ada bau menyengat yang tidak biasa, alkohol tajam bercampur hujan, dan parfum pria. Pak Dirga tidak pernah memakai parfum, apalagi minum alkohol. Ia membalik tubuhnya perlahan, berusaha melihat wajah pria yang memeluknya. Tapi kamar terlalu gelap, dan matanya belum sepenuhnya bisa fokus. Ia meraba pipi pria itu dengan ragu-ragu. Saat itulah Farhan membuka matanya, menatapnya dengan pandangan sayu. Dan semuanya runtuh dalam satu detik. Mata itu, wajah itu, bukan Pak Dirga. Farhan, suara Bu Sekar tercekat. Farhan hanya mengangguk pelan, dengan senyum mabuk yang tak menyadari kekeliruannya. "Aku kangen, Dir." Bu Sekar membeku. Detak jantungnya melonjak. Ia menarik diri secepat yang ia bisa, menepis tangan Farhan dari tubuhnya. Lalu duduk di sisi ranjang, sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang barusan terjadi. Apa itu nyata? Sementara Farhan baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Cahaya petir sesaat menyambar dari balik tirai, memperlihatkan wajah wanita yang baru saja ia peluk, bukan Dira. Itu wajah ibu mertuanya. Wajah yang selama ini ia hormati, yang selalu menyambutnya dengan senyuman ramah di meja makan. Farhan tersentak mundur, jatuh terduduk di lantai. Nafasnya memburu, kepalanya berdenyut hebat, dan dunia seperti runtuh di sekelilingnya. "Ya Tuhan, apa yang aku?" Bu Sekar berdiri terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. Kamu pikir aku siapa?" Aku nggak tahu. Aku pikir itu, Dira." Farhan tergagap suara parau, tubuhnya masih goyah karena alkohol. Keluar dari kamar ini sekarang juga," bentak Bu Sekar dengan suara yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Gemetar, marah, jijik, dan hancur bercampur menjadi satu. Farhan hanya bisa memaksakan dirinya berdiri, menunduk, dan menyeret kakinya keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Ia nyaris jatuh di lorong, menabrak dinding, sebelum akhirnya menuruni tangga perlahan. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Sekar terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tangis yang dalam, bukan karena sekadar malu, tapi karena syok yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dirinya? Farhan? Suaminya yang terlalu sering pulang larut? Atau keadaan yang begitu kejam mempermainkan rasa aman yang ia jaga bertahun-tahun? Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Lampunya padam. Mesin mati. Pak Dirga pulang. Ia baru saja menyelesaikan tugas mendadak di kantor cabang. Memutuskan pulang lebih awal karena merasa tak enak hati. Entah kenapa, sejak sore hatinya gelisah. Ada firasat aneh yang tidak bisa ia abaikan.
Ia membuka pagar pelan, lalu berjalan masuk. Langkah kakinya terhenti di depan pintu rumah yang setengah terbuka. Hujan mulai reda, menyisakan tetes-tetes air dari genting. Dan dalam ketenangan yang palsu itu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Pak Dirga melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Sepatunya basah, menimbulkan jejak di lantai kayu. Suasana di dalam rumah terasa berbeda malam itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, hanya terasa oleh naluri seorang suami dan seorang ayah. Ia mematikan alarm di ponsel, menyampirkan jas hujannya di gantungan, lalu berjalan menuju tangga dengan hati-hati. Tapi sebelum kakinya menjejak anak tangga pertama, ia mendengar sesuatu dari lantai atas. Suara pintu dibanting dan isakan tertahan. Sejenak ia diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Instingnya menuntunnya menaiki tangga dengan pelan, nyaris tanpa suara. Dan saat mencapai lantai 2, ia melihat sesosok pria keluar dari kamar istrinya, dengan langkah limbung dan wajah kacau. Farhan. Pak Dirga berhenti di ujung tangga. Matanya menyipit, mulutnya menganga, tidak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Farhan, dari kamar Sekar. Farhan berhenti ketika menyadari kehadiran mertuanya. Mereka saling tatap dalam hening yang menyesakkan. Mata Farhan merah, wajahnya pucat, napasnya berat. Farhan, suara Pak Dirga pelan, tapi penuh amarah yang ditahan. Ngapain kamu dari kamar istri saya? Farhan tidak bisa menjawab. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya menunduk seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Pak Dirga melangkah mendekat dengan wajah tegang. Saya tanya, jawab, kenapa kamu keluar dari kamar Sekar jam segini? Suara pintu kamar terbuka lagi. Bu Sekar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar, ia tidak sanggup menatap suaminya. Dirga, jangan, tolong, ucapnya pelan. Pak Dirga menoleh. Matanya menatap istrinya dengan luka yang belum sempat tumbuh, tapi sudah terasa menyakitkan. Jangan apa, Sekar? Jelaskan. Saya pulang jam segini, saya lihat menantu kita keluar dari kamar kamu, dan kamu bilang, jangan. Isak Bu Sekar pecah. Itu semua kecelakaan. Dia pikir aku Dira. Dia mabuk, aku pun nggak tahu. Pak Dirga mendekat ke istrinya, menatapnya dengan mata yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Kamu tahu berapa tahun kita menikah, Sekar? Kamu tahu saya kerja keras siang malam, buat rumah ini tetap berdiri, buat nama keluarga kita tetap bersih. Suaranya mulai meninggi. Lalu malam ini, kamu dipeluk menantu kita sendiri dan kamu bilang, kamu nggak tahu? Dari lantai bawah, langkah kaki terdengar tergesa. Dira, putri mereka, naik dengan cepat, terpancing oleh suara bentakan ayahnya. Begitu sampai di atas, ia mendapati ketiga orang yang paling ia cintai, berdiri dalam ketegangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidup. Ayah, ibu, Farhan, suaranya tercekat saat melihat wajah ibunya hancur, suaminya lemas, dan ayahnya hampir kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Tanya Dira. Suaranya mulai bergetar, tak ada yang menjawab. Hening sejenak, lalu Pak Dirga menoleh kepada Dira. Kamu tanya suamimu itu, ucapnya pelan tapi tajam. Dia baru saja keluar dari kamar ibumu. Wajah Dira memucat. Itu nggak mungkin. Farhan akhirnya angkat bicara. Dir, aku pikir itu kamu. Aku mabuk, aku salah kamar. Salah kamar? Dira menatapnya dengan wajah tercabik. Kamu menyentuh ibuku dan bilang itu salah kamar. Tangis Dira pecah. Ia mundur selangkah, lalu terduduk di lantai, memeluk lututnya, menggigil seperti anak kecil. Ia tak bisa memproses semua ini. Suaminya, ibunya. Dalam satu malam, semua hancur. Pak Dirga menoleh ke Farhan lagi. Keluar dari rumah saya, sekarang juga. Sebelum saya lakukan hal yang akan saya sesali. Farhan tidak membantah. Ia hanya berjalan perlahan menuruni tangga seperti mayat hidup. Tak membawa apapun, tak menoleh ke belakang. Hanya keluar, bersama hujan yang kini tinggal gerimis. Di lantai atas Pak Dirga berdiri diam. Tatapannya kosong. Ia tidak menyentuh istrinya, tidak menghibur putrinya. Ia hanya menatap keluar jendela dan berkata, pelan, kepercayaan Sekar. Itu cuma sekali. Setelah hilang, nggak ada cara untuk balikin utuh lagi. Bu Sekar menunduk. Ia tahu, dan luka itu, lebih dari apapun, tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh. 3 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Di rumah besar yang dulunya selalu dipenuhi obrolan hangat dan tawa kecil di pagi hari, kini yang terdengar hanyalah keheningan panjang. Seperti rumah itu sedang berkabung diam-diam. Tak ada suara sendok bertemu gelas, tak ada suara tawa Dira di dapur.
Tak ada obrolan ringan Bu Sekar dan Pak Dirga di teras belakang setiap sore. Farhan tidak pernah kembali. Setelah malam itu, ia pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa permintaan maaf. Ia seakan menghilang. Dira sempat mencarinya, bukan karena ingin membenarkan sesuatu, tapi karena butuh penjelasan. Tapi Farhan memilih diam, seperti pengecut yang lari dari reruntuhan yang ia timbulkan sendiri. Perceraian mereka tidak pernah dibicarakan secara formal. Tak ada pengacara, tak ada sidang. Dira hanya menyerahkan kembali cincin kawinnya ke dalam laci kamar. Dan sejak saat itu tidak pernah menyebut nama Farhan lagi. Sementara Bu Sekar, sejak kejadian malam itu, memilih mengurung diri di kamar. Ia menjalani hari-hari dalam diam, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya tidak perlu dilakukan olehnya sendiri. Setiap kali bertemu tatap dengan suaminya, matanya selalu menunduk. Ia tahu, meski ia tidak salah sepenuhnya, luka di mata suaminya tak pernah hilang. Pak Dirga pun berubah. Pria yang dulu selalu menjadi pilar keteguhan keluarga itu kini menjadi lebih pendiam, lebih dingin. Ia tidak pernah membentak, tapi juga tidak lagi menyapa. Ia hadir di rumah seperti roh yang hanya berjalan melewati lorong-lorong kenangan, mencari bagian dari dirinya yang hilang malam itu. Pada suatu sore, Dira duduk sendiri di teras, memandangi pohon mangga tua yang sejak kecil selalu jadi saksi tumbuhnya keluarga mereka. Bu Sekar mendekat dengan langkah pelan, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Dira. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari menghindari percakapan. "Mama tahu kamu benci sama semuanya sekarang," ucap Bu Sekar pelan. Dira tidak menjawab, ia hanya menatap jauh ke halaman kosong. "Aku nggak benci, Ma," bisiknya akhirnya. "Aku cuma hancur." Tangan Bu Sekar gemetar saat meraih cangkir. Ia tahu, luka yang dirasakan putrinya jauh lebih dalam daripada miliknya sendiri. Karena Dira bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan gambaran utuh tentang keluarganya. "Aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, Ma. Farhan jelas salah. Tapi, malam itu, kenapa Mama nggak langsung bangunin dia? Atau teriak?" Bu Sekar menarik napas panjang. "Mama syok, Nak. Mama pikir itu ayahmu. Gelap, Mama juga nggak langsung sadar." Suaranya serak, tapi setelah Mama tahu, Mama merasa jijik sama diri sendiri. Mama nggak akan pernah bisa memaafkan diri Mama. Dira akhirnya menoleh ke ibunya. "Mama juga korban. Tapi sayangnya, korban pun bisa jadi penyebab luka buat orang lain." Air mata Bu Sekar jatuh. Keduanya diam. Di tengah kesunyian sore itu, mereka saling memahami satu hal. Tidak semua luka harus disembuhkan, tapi harus diakui. Di malam yang sama, Pak Dirga duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto keluarga yang diambil 5 tahun lalu, di mana mereka masih lengkap, tersenyum di depan rumah ini, dengan bunga bougainville yang sedang mekar. Ia mengangkat foto itu, memandang satu persatu wajah di dalamnya, lalu meletakkannya kembali di meja. Bu Sekar duduk di hadapannya. "Dirga, aku tahu mungkin aku nggak akan pernah bisa balikin rasa percaya kamu. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku tetap istrimu. Dan aku akan ada di sini kalau kamu butuh bicara." Pak Dirga menatapnya. Lama. Wajahnya tak menampilkan amarah, tapi bukan juga pengampunan. Hanya hampa. "Kita sudah terlalu tua buat bercerai, Sekar," katanya akhirnya. "Tapi kita juga sudah terlalu rusak untuk kembali seperti dulu." Bu Sekar mengangguk